Salam Pramuka. Selamat datang di pos latihan membuat sketsa panorama. Kali ini kita akan bersama-sama berlatih bagaimana membuat sketsa panorama untuk menggantikan foto yang biasa kita lakukan ketika kita sedang melakukan penjelajahan dan menjumpai tempat yang sangat indah. Nah, kali ini tempat yang akan kita abadikan adalah bumi perkemahan Taman Tunas Piguna Kuartir daerah Semar Yogyakarta di Babarsari, Depok, Sleman. Nah, sebelum kita membuat sketsa panorama, mari kita siapkan alat-alat apa saja yang kita perlukan untuk membuat sketsa panorama ini. Alat-alat yang kita perlukan adalah pertama alas yang seperti ini dengan kertas yang sudah kita buat kotak-kotak seperti ini ya, dengan penggaris. Ini kita buat kotak-kotaknya seperti ini, sudah kita siapkan untuk nanti menggambar atau membuat sketsa panorama. Alat yang kedua yang kita perlukan adalah pembidik. Nah, kita bisa menyiapkan pembidiknya dengan sederhana seperti ini. Dengan membuat dari plastik bisa. Yang penting ini bisa kita pakai untuk membuat bingkai tempat atau benda-benda yang akan kita gambar dalam sketsa panorama ini. Nah, pembidik ini terdiri dari kotak ya. Ini kita buat kotak segi 4 seperti ini. Kemudian di dalamnya kita bagi menjadi 4 ruangan, sehingga kita akan bisa melihat dengan baik. Tidak semua benda yang ada di sekitar kita itu kita gambar, hanya yang ketika kita bidik ini ada di dalam bingkai ini saja yang akan kita gambar. Nah, itu yang pembidiknya. Lalu yang berikutnya adalah pensil. Kita mempergunakan pensil untuk membuat sketsa panorama. Selanjutnya juga penggaris, bila mana nanti kita perlukan untuk membuat arsiran atau membuat garis-garis yang ada di dalam sketsa panorama ini. Demikian ya peralatan-peralatan yang kita perlukan untuk membuat sketsa panorama. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat sketsa panorama? Pertama, kita tentukan dulu sudut atau titik yang bagus yang akan kita abadikan dengan sketsa panorama. Nah, kita menentukan titiknya di sana ya. Nah, itu kira-kira arah 110 derajat ya, 110 derajat kita akan buat sketsa panoramanya. Nah, lalu kemudian dengan pembidik ini ya, dengan pembidik ini kita bidikkan seperti ini ya. Kita bidikkan ya, kita menemukan ini garis yang di sini ada pohon, ini juga ada pohon, ini ada pohon, ini ada pohon, ini ada pohon ya, ada pohon-pohon. Nah, kemudian pohon-pohon yang ada di sini akan kita buat sketnya dulu. Mulailah membuat sket dari pohon yang paling dekat. Berturut-turut kita buat sketnya dari benda yang paling jauh. Oke, ya kita coba mulai membuat sketnya itu dari pohon yang paling dekat sampai yang paling jauh. Ya, membuatnya hanya penampangnya luar saja yang kita buat, bukan keseluruhan, tapi hanya garis luarnya saja yang kita abadikan. Iya, iya, oke. Nih, kemudian itu yang dekat lagi di sini. Oke, ada. Oke, kita buat nih
yang paling dekat lagi, yang lebih dekat atau yang lebih jauh lagi yang di sisi sini kita buat. Iya. Oke. Gitu. Kakak-kakak, ini sudah menemukan. Kemudian yang lebih jauh kita buat. Ya. Oke, cukup kakak. Ini yang kita temukan saat ini, ya. Ya, tadi sudah kita buat sketnya. Jadi seperti ini. Ini penampang luarnya dari benda-benda yang kita gambar tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat arsiran ya, dengan mengarsir, membuat garis-garis. Untuk benda yang paling dekat kita buat dengan arsiran paling tebal dan paling rapat. Selanjutnya, semakin jauh benda itu, maka arsirannya menjadi semakin tipis dan semakin jarang. Jadi kita akan mulai dengan benda yang paling dekat. Benda yang paling dekat ada di sini. Kita mulai dengan yang paling tebal dan paling rapat. Oke. Jadi kita mulai benda yang paling dekat. Ini kita beri arsiran dengan paling tebal dan paling rapat. Nah, nanti selanjutnya berturut-turut akan menjadi semakin tipis dan semakin jarang. Ya, ini semakin tipis, semakin jarang. Ya, itu. Oke, terus kita selesaikan yang paling tipis dan paling jarang. Gitu kakak, silahkan kita lanjut untuk membuat arsiran ini yang paling tipis, paling jarang sampai yang paling jauh. Nah, kita sudah menyelesaikan untuk pekerjaan kita menaksir, mengarsir ya, mengarsir, dan ini hasilnya seperti ini. Ini mulai dari yang paling dekat, ini paling tebal, paling rapat, kemudian lebih jarang ya, dan yang paling jarang ini, paling tipis, paling jarang. Ini paling jauh benda ini, gitu. Jadi ada perbedaan-perbedaan dari kedekatan ini melalui arsiran ini. Nah, pekerjaan selanjutnya adalah kita memberikan keterangan pada gambar ini benda apa. Nah, kita mulai, itu akan kita tuliskan di bagian atas ini. Yuk, coba sekarang kita akan mulai yang ini, paling jauh ini kita tarik garis ke atas, lalu kita kasih keterangan di sini, perdu. Nah, misalnya ya. Lalu yang ini mahoni. Yang paling tengah ini asem. Ya, pohon asem. Lalu yang ini pohon mahoni juga. Ya. Ini pohon akasia. Ya. Dan yang ini perdu. Nah, ini kita tuliskan pada bagian di atas ini keterangan benda-benda yang kita gambar tadi. Lalu pada bagian bawah kita tulis identitas kita yang membuatnya. Namanya siapa, dari regu apa, ya, itu. Nah, ini selesai kakak-kakak. Bagaimana kita membuat sketsa panorama.
Semoga kakak-kakak bisa berlatih dengan baik, dan pada saatnya nanti tentu kakak sekalian yang akan melatihkan kembali kepada adik-adik kita pramuka penggalang. Sampai di sini, silahkan untuk mempraktekkan cara membuat sketsa panorama ini. Teruslah berlatih, jadilah pembina pramuka yang handal. Salam pramuka.